Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kolose pasal 2, teksnya ayat 1 sampai 23. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Paulus terus berjuang untuk orang percaya supaya mereka mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 19. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus Kristus dan bertumbuhlah di dalamnya. Paragraf yang ketiga ayat 20 sampai 23. Jangan lagi menaklukkan dirimu pada lupa-lupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Kesimpulan, Paulus terus memberitakan tentang rahasia Allah, yaitu Kristus, supaya orang percaya mengenalnya dan supaya jangan ada yang memperdayakan mereka dengan kata-kata yang indah. Paulus berkata, ia kepala semua pemerintah dan penguasa, memperbedakan kita melalui sunat yang secara rohani, menghidupkan dari mati dengan baptisan dan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi orang percaya harus hendak hidup tetap di dalam Yesus Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Dan dia berkata bahwa jangan lagi menaklukkan dirinya pada lupa-lupa peraturan, seolah-olah mereka masih hidup di dunia. Semuanya itu tidak ada gunanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus Kristus adalah rahasia Allah. Ia diterima sebagai Tuhan oleh orang percaya dan dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kedua, Allah menghidupkan orang percaya yang dahulu mati oleh pelanggaran mereka dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Itu bersama-sama dengan Kristus. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus berjuang untuk orang percaya jemaat-jemaat di Laodikia dan Kolose supaya mereka mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, supaya jangan ada yang memperdayakan mereka dengan kata-kata yang indah. Meskipun Paulus tidak ada di antara mereka, tetapi dalam roh dia bersama-sama dengan mereka dalam Kristus. Kedua, mereka yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita harus hidup tetap di dalam Yesus. Mereka harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka dan harus hendak melimpah dengan syukur. Ketiga, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia. Ingatlah telah disunat dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dan janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Keempat, jangan lagi menaklukkan dirimu pada lupa-lupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, tetap berjuang untuk memberitakan Injil kepada yang belum mengenal Yesus dan kepada yang salah paham tentang Kristus. Dan berjuang untuk memberitakan Injil kepada yang belum mengenal Anda. Mereka yang tidak tahu di mananya, tidak tahu wajahnya pun juga. Tetapi dengan itu kita bertanggung jawab sebagai penginjil dan misionaris.
Kedua, jauhilah lupa-lupa peraturan. Hanya pegang firman dan mengikuti ajaran Yesus dengan melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya praktek hari ini, jauhilah lupa-lupa peraturan dan jangan mengikuti filsafatnya yang kosong dan ajaran turun-temurun. Tetap memberitakan firman Yesus dengan berkata dan dengan perbuatan sesuai dengan ajarannya. Kita harus berkata yang adil, kita harus berbuat yang adil, itu di dalam ajaran Yesus, ajaran kehendak Yesusnya. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.